Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, hantu tua Zeixing sedikit mengerutkan kening saat dia melihat Xian yang menghalangi di depan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tidak dapat melihat kekuatan sebenarnya dari Xian. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia masih bisa merasakan bahwa Xian tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Mungkin itu beberapa item unik yang bisa melindungi aura seseorang, ucap hantu tua Zeixing. Segera matanya berbalik ke arah Souyan di belakang. Pada saat itu Souyan memanggil 3 jenis api surgawi. Gumpalan api putih pekat perlahan naik darinya. 4 jenis api surgawi, bocah ini memang sedikit misterius, ucap hantu tua Zeixing. Meskipun dia tidak yakin tentang seberapa kuat skill Do yang telah disiapkan Souyan, hantu tua Zeixing mau tidak mau mengambil resiko. Jangan terus bertindak bandel, ini hanya akan menyebabkan nasibmu semakin menyakitkan, ucap hantu tua Zeixing. Kakinya menginjak ruang kosong dan dia perlahan berjalan menuju Xian. Kabut hitam yang luas dan kuat tertinggal di belakangnya dan tekanan menyebar. Dihadapkan dengan hantu tua Zeixing yang berjalan perlahan, wajah cantik Xian juga menjadi semakin serius. Cahaya ungu yang kaya melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan tangannya juga terkepal erat. Apakah kamu akan minggir atau kamu ingin orang tua ini menyerang? Ucap hantu tua Zeixing. Hantu tua Zeixing perlahan mengulurkan tangannya setelah berhenti beberapa puluh kaki di depan Xian. Dia mengerahkannya ke Xian dari kejauhan dan berbicara dengan suara samar. Cih, serang saja jika kamu mau. Mengapa Anda harus mengatakan begitu banyak omong kosong? Ucap Xian. Kamu memang tipe yang sama dengan bocah itu. Bahkan nada bicaramu sama sekali tidak saya sukai. Ucap hantu tua Zeixing. Rasa dingin tiba-tiba melonjak di matanya. Segera dia mengepalkan tangannya yang mengarah ke Xian. Setelah hantu tua Zeixing mengepalkan tangannya, gelombang tak terlihat segera menyebar seperti kilat. Segera setelah itu ruang di sekitar Xian tampaknya telah dijepit oleh tangan tak terlihat yang sangat besar. Namun ketika ruang kompresi hendak menyentuh tubuh Xian, cahaya ungu yang melekat di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi. Segera itu menyebar. Ketika itu terjadi, ruang tenggelam yang terkompresi dengan keras ke dalam menjadi padat. Setelah itu perlahan menghilang menjadi ketiadaan. Kamu masih terlalu lembut untuk memainkan kekuatan spasial di depan ratu ini, ucap Xian. Xian secara acak menyelesaikan kompresi spasial ini. Menarik, ucap hantu tua Zeixing. Sebuah kejutan melintas di mata hantu tua Zeixing ketika dia melihat bahwa Xian dengan mudah mengatasi tekanan spasial ini, yang bahkan seseorang di puncak kelas Douzong tidak akan berdaya melawannya. Setelah itu sebuah pukulan dilemparkan ke arah Xian. Pukulan dari hantu tua Zeixing ini baru saja dilemparkan, dan kabut hitam yang agung segera berfluktuasi mengerikan. Kabut hitam itu berubah menjadi ular piton raksasa hitam besar 1000 kaki. Itu kemudian meraung ke langit dengan ayunan ekornya yang besar. Ia mengeluarkan suara robekan dan merobek ruang kosong. Pada saat yang sama itu membawa angin yang tak tertandingi dan bergegas menuju Xian. Piton hitam besar bergegas melintasi langit. Wajah Xian juga sedikit berubah menghadapi serangan ganas dari hantu tua Zeixing ini. Cahaya ungu yang kaya melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Tangannya juga terkepal erat. Cahaya ungu samar-samar diaglomerasi menjadi kepala naga buram di tinjunya. Tinju Void kuno, teriak Xian. Xian menjerit lembut. Cahaya ungu tiba-tiba meletus dari tangannya seperti gunung berapi. Seekor naga besar berwarna ungu muda yang berukuran beberapa ratus kaki pun muncul. Naga itu meraung ke langit dan bertabrakan dengan ular piton hitam besar.
Suara pengadukan jiwa segera meletus ketika keduanya bertabrakan. Gelombang udara yang menakutkan tersapu di langit seperti badai angin. Tebing di sekitar lembah dan alun-alun selatan runtuh di tempat. Batu-batu besar berguling ke bawah. Tubuh halus Zian harus mundur saat gelombang udara menakutkan melonjak. Teriakan rendah keluar dari tenggorokannya. Untungnya dia tidak menderita luka apapun. Gelombang udara mengamuk di langit sejenak sebelum akhirnya berhamburan. Meskipun pukulan dari Zian sebelumnya kuat, tidak mungkin untuk sepenuhnya menerima serangan telapak tangannya. Cahaya naga ungu itu telah memotong garis celah spasial ketika keduanya bertabrakan dan mengirim sebagian besar serangan piton hitam ke ruangan kosong. Teknik tinju misterius ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh hantu tua Zeixing. Sungguh teknik tinju yang aneh, ucap hantu tua Zeixing. Segera matanya melirik ke arah Souyan. Pandangan ini menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Ini karena Souyan sudah dengan paksa menggabungkan 4 jenis api surgawi bersama-sama. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti bola api yang sangat liar dan ganas. Suhu yang mengerikan menyebar dari tempat itu. Hantu tua Zeixing dapat dengan jelas merasakan bahwa air di seluruh tempat ini dengan cepat menguap. Rumput hijau di lembah itu dengan cepat layu. Bocah ini agak aneh. Aku tidak bisa menunda lebih lama lagi, ucap hantu tua Zeixing. Adegan aneh ini akhirnya menyebabkan hantu tua Zeixing merasa sedikit tidak nyaman. Dia secara alami jelas menyadari kekuatan api surgawi. Terlebih lagi kekuatan dari 4 jenis api surgawi yang ditumpuk satu sama lain. Pikiran ini melintas di hati hantu tua Zeixing. Ekspresinya dengan cepat menjadi gelap dan padat. Dengan kilatan tubuhnya, dia muncul di depan Zian seperti hantu. Dia membanting dengan kekuatan yang besar dan kuat menghantam dada Zian. Menghadapi hantu tua Zeixing yang tiba-tiba menggunakan serangan mematikan, ada sedikit perubahan pada ekspresi wajah cantik Zian. Dia tidak bisa mundur pada saat ini. Jika dia akhirnya memberikan kesempatan kepada hantu tua Zeixing, dia pasti akan mengganggu penggabungan api surgawi Souyan. Karenanya dia hanya bisa melangkah maju. Cahaya ungu melekat padanya saat tangannya langsung bertabrakan dengan hantu tua Zeixing. Setiap kali cahaya ungu dan kabut hitam bertabrakan, itu akan menghasilkan ledakan seperti guntur. Tabrakan sengit lainnya terjadi di langit. Zian akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Seteguk darah merah terang dimuntahkan dari mulutnya. Tubuhnya juga terguncang sampai dia terus terpental ke belakang. Wajah cantiknya itu dipenuhi dengan kepucatan. Dia bukan tandingan hantu tua Zeixing dalam hal bentrokan seperti ini. Bagaimanapun seorang ahli di puncak bintang 5 Daozun benar-benar terlalu kuat. Namun dibandingkan dengan wajah cantik pucat Zian, badai besar muncul di dalam hati hantu tua Zeixing. Setelah bertukaran pukulan, dia dengan jelas mengerti bahwa kekuatan Zian hanyalah Daozong. Namun gadis yang tampaknya lembut dan lemah ini bahkan lebih menakutkan daripada Souyan. Tidak hanya dia menerima banyak pukulan darinya, tetapi kekuatan mengerikan yang samar-samar tercermin sebenarnya menyebabkan tangannya menjadi sedikit mati rasa. Gadis ini, monster macam apa dia? Ucap hantu tua Zeixing. Sudut mulut hantu tua Zeixing berkedut dan niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Orang-orang ini bukan orang biasa. Mereka tidak boleh dibiarkan hidup untuk menyebabkan masalah di masa depan. Tangan pemetik bintang, teriak hantu tua Zeixing. Ekspresi hantu tua Zeixing akhirnya menjadi serius saat niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Setelah itu kabut hitam melonjak di atas tangannya sebelum dia tiba-tiba meraihnya. Ini sangat aneh karena tangan hantu tua Zeixing menghilang ketika dia melakukannya. Hanya lengannya yang masih tersisa di luar ruangan itu. Rasa bahaya melonjak dalam hati Zian ketika dia melihat pemandangan aneh ini. Tubuhnya buru-buru mundur. Namun dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di lehernya. Segera kekuatan besar ditransmisikan dan dengan kuat meraih lehernya. Mati. Kamu adalah orang yang akan mati, ucap hantu tua Zeixing.
Dia baru saja akan membunuhnya ketika garis retak spasial tiba-tiba terbentuk tidak jauh. Segera sebuah menara yang kuat seperti sosok bergegas keluar darinya. Tinjunya yang keras menghantam kepala hantu tua Zexing. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan hantu tua Zexing terkejut. Oleh karena itu dia melepaskan Xian. Dan dengan cepat telapak tangannya bertabrakan dengan tinju logam yang dengan keras menyerang. Badai mengerikan meletus. Hantu tua Zexing mundur 2 langkah. Tubuhnya yang kuat itu terbang mundur. Setelah itu dia mendarat di samping Xian. "Orang besar, bukankah kamu pergi dan menjelajahi benua?" ucap Xian. Pria besar itu secara alami adalah Xiongzan yang dibawa Xian dari alam pil. Dia bergumam, "Sial, bukan aku yang tua ini ingin datang tapi aku terlempar," ucap Xiongzan. Hantu tua Zexing memiliki ekspresi muram saat dia melihat Xiongzan dari jarak yang cukup dekat. Setelah merasakan bahwa yang terakhir juga seorang Daozun, kelopak matanya berkedut tanpa sadar. Setelah itu matanya buru-buru menoleh ke arah di mana Soyan berada. Soyan telah menyelesaikan membentuk teratai api yang sangat indah. Melalui penundaan yang disebabkan Xian, Soyan akhirnya berhasil menggabungkan dan membentuk teratai api pemusnahan yang diciptakan dari 4 jenis api surgawi. Teratai api itu hanya seukuran telapak tangan dan digantungkan di atas telapak tangan Soyan. Inti teratai terdiri dari 4 warna. Sepintas itu tampak sangat indah, namun di bawah permukaan yang indah ini menyembunyikan pemusnahan yang menakutkan. Ekspresi Soyan menjadi sangat pucat saat ini. Api surgawi yang digabungkan dari 4 jenis api surgawi lain tidak mudah dibuat seperti yang dia pikirkan. Meskipun dia memiliki pengalaman menggabungkan teratai api pemusnahan di masa lalu, namun kali ini dia telah menggunakan 4 jenis api surgawi yang asli. Kesulitan dan kekuatannya akan sangat jauh lebih berat. Jika bukan karena kekuatan Soyan maju ke keadaan jiwa, kemungkinan dia tidak akan berhasil menggabungkan teratai api pemusnahan. Bahkan jika dia memiliki 4 jenis api surgawi. Selain itu, lotus api saat ini tidak sepenuhnya berhasil. Energi destruktif di dalamnya terlalu menakutkan. Bahkan Soyan hanya bisa dengan hati-hati menengahi keseimbangan. Baru kemudian dia berani menggunakannya untuk menghadapi musuh. Keringat dingin terus muncul di dahi Soyan. Matanya menatap tajam ke lotus api yang perlahan berputar di telapak tangannya. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa terus-menerus dituangkan ke dalamnya. Sungguh kekuatan penghancur yang mengerikan, ucap hantu tua Zexing. Hantu tua Zexing juga mengalami perubahan ekspresi karena pemandangan ini. Kekuatan dahsyat yang menyebar dari dalam lotus api menyebabkan kegelisahan di hatinya. Bagaimana mungkin bocah ini menampilkan serangan yang menakutkan, padahal kekuatannya bintang 9 Daozong, ucap hantu tua Zexing. Segera keinginan membunuh melonjak di matanya. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup, ucap hantu tua Zexing lagi. Tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi bayangan bergegas menuju Soyan berada. Dia bisa merasakan bahwa serangan Soyan belum sepenuhnya selesai. Jika dia menyela saat ini, dia pasti akan menyebabkan Soyan menderita serangan balasan. Pada saat itu dia tidak hanya akan mampu menghancurkan serangan mengerikan ini, tetapi dia juga akan menghabisi Soyan saat melakukannya. Itu membunuh 2 burung dalam 1 batu. Hantu tua Zexing baru saja bergerak ketika ditemukan oleh Xian. Dia buru-buru berteriak, "Orang besar, cepat, hentikan dia!" teriak Xian. Xiongzan di sampingnya menganggukkan kepalanya. Kakinya menginjak udara kosong dan tubuhnya melesat seperti petir. Dia menyusul hantu tua Zexing. Xiongzan mengangkat tinju logamnya dan dengan keras menghantam punggungnya. Tubuh sebenarnya Xiongzan adalah beruang naga kuno. Kekuatan tubuh fisiknya sangat menakutkan. Udara tak kasat mata membentuk busur cekung melingkar di permukaan tinjunya. Suara angin menderu yang memekakan telinga terus bergema di tempat itu. Kilatan ganas juga melintas di mata hantu tua Zexing. Ketika dia merasakan pukulan ganas dari Xiongzan, dia melirik Soyan dari kejauhan. Tubuhnya dipelintir dengan cara yang aneh tetapi dia tidak berbalik untuk bertarung. Xiongzan juga tercengang ketika hantu tua Zexing tidak berbalik.
Namun dia tidak bisa diganggu dengan ini. Karena kamu tidak berbalik, kamu hanya akan menerima pukulanku, ucap Xiongzan. Pukulan dengan kekuatan dahsyat merobek udara dan mendarat dengan keras di bahu hantu tua Zexing. Ketika tinju Xiongzan mendarat di bahu hantu tua Zexing, kabut hitam pekat segera muncul. Kabut hitam pekat itu seperti kapas dan mengurangi kekuatan pukulan secara signifikan. Namun masih ada kekuatan yang menembus dan menabrak bahu Zexing. Serangan berat ini langsung menyebabkan kepucatan muncul di wajah hantu tua Zexing. Suara tulang retak juga terdengar pelan. Jelas pukulan Xiongzan ini langsung mematahkan beberapa tulangnya. Senyum ganas muncul di mata hantu tua Zexing meskipun telah menerima pukulan dari Xiongzan. Dengan meminjam kekuatan dorongan dari angin tinju Xiongzan, kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap dia telah muncul di atas kepala Xiaoyan. "Kamu bodoh," ucap Xian. Dia menginjak kakinya dan mencaci Xiongzan dengan marah. Segera Xiongzan menggertakkan giginya dan melesat ke depan. Dia ingin mengirim hantu tua Zexing terbang pada saat ini. Namun itu sudah terlambat karena hantu tua Zexing muncul di atas dahi Xiaoyan. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Kabut hitam melonjak ke segala arah. Dalam sekejap itu telah membentuk cakar hantu hitam gelap setinggi 5 kaki di depannya. Cakar hantu memiliki warna gelap dan menakutkan. Itu menyeramkan, muncul seperti tangan dewa kematian yang keluar dari neraka. Sekilas itu menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di sekujur tubuh. 9 tangan hantu yang memenjarakan, teriak hantu tua Zexing. Ekspresi hantu tua Zexing menjadi semakin ganas setelah cakar hantu hitam gelap terbentuk. Segera cakar hantu itu diayunkan ke arah dada Xiaoyan. Serangan hantu tua Zexing ini pada dasarnya menggunakan semua dauqi di dalam tubuhnya. Cakar hantu itu tidak besar tetapi ruang hancur dimanapun ia lewat, meninggalkan lubang hitam gelap dalam prosesnya. Cakar hantu itu tampak lebih menyeramkan dan menakutkan ketika bercampur dengan ruang hampa ini. Kecepatan cakar hantu sangat cepat. Dalam sekejap itu telah menembus udara kosong dan muncul di depan Xiaoyan. Pada saat yang kritis seperti ini, tidak ada lagi orang yang bisa menyelamatkan Xiaoyan tepat waktu. Xiaoyan juga menyadari situasi saat ini. Segera cakar hantu yang gelap dan padat akhirnya menyerbu saat kekuatan penghancur ini menyebar. Cakar hantu itu menghantam dada Xiaoyan dengan keras. Kekuatan gelap dan padat itu meletus seperti gunung berapi. Ekspresi Xiaoyan langsung memucat setelah menderita serangan mematikan ini. Seteguk darah segar dimuntahkan Xiaoyan. Bahkan ada suara patah tulang yang jelas dari dadanya. "Jika kamu ingin membunuhku, kamu juga akan menemaniku sampai mati," ucap Xiaoyan. Ekspresi gila muncul di matanya. Xiaoyan berhenti memikirkan energi teratai api pemusnahan yang belum stabil. Tangannya bergetar dan teratai api dilepaskan. Teratai api berubah menjadi cahaya api yang melesat menuju hantu tua Zexing. Suara keras yang menggetarkan bumi tiba-tiba bergema di tempat itu. Kekuatan pemusnahan ini seperti badai di langit. Badai api yang besarnya 1000 kaki langsung meletus. Badai api merajalela menyebar seperti gelombang dahsyat. Aula hitam besar yang tak tertandingi di dalam lembah itu akhirnya runtuh. Banyak ahli dari Hall of Soul berubah menjadi abu hitam pekat. Gelombang api dahsyat terus menyebar selama hampir 1000 meter. Semuanya berwarna merah dalam radius 1000 meter. Hutan lebat juga hancur pada saat ini. Daozun dari kedua belah pihak menyaksikan lembah yang menghilang dalam sekejap. Kejutan langsung muncul di mata mereka. Kekuatan dahsyat yang menakutkan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan beberapa Tianzun Hall of Soul kesulitan mencapainya. Tubuh Xiaoyan yang terbang mundur menabrak keras ke dinding gunung. Batu-batu besar berguling dan menguburnya di dalam. Segera setelah itu Xian bergegas mendekat. Dia menghancurkan batu besar itu. Setelah itu dia meraih Xiaoyan dari dalam dan dengan cepat naik ke langit. "Bagaimana keadaan dia?" ucap Xiongzan. Xiongzan melintas dan muncul di samping Xian. Dia buru-buru bertanya sambil menatap Xiaoyan yang berlumuran darah segar. Ini pertama kalinya dia melihat Xiaoyan menderita cedera serius. Serangan kekuatan penuh oleh Daozun bintang 5 adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh siapapun yang hadir.
Suara angin kencang bergema di langit. Feng Zunze, dokter peri kecil dan yang lainnya buru-buru datang. Ekspresi mereka berubah saat melihat Soyan berlumuran darah segar. Dokter peri kecil dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi yang drastis karena cedera Soyan. Old Mugu menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat badai api yang berangsur-angsur menghilang. Fluktuasi spasial yang hebat tiba-tiba dipancarkan dari badai api yang sangat besar. Segera dua aura besar dan perkasa yang bahkan lebih kuat dari hantu tua Zexing perlahan mundur. Hati kelompok Feng Zunze langsung tenggelam ketika dia merasakan dua aura besar dan perkasa ini. Selama bertahun-tahun, belum ada seseorang yang berani menghancurkan Hall of Soulku. Soyan, kamu adalah orang yang pertama, ucap suara bergema Tianzun. Suara sesepuh sedingin es yang tidak dikenal perlahan bergema di langit saat kedua sosok ini muncul. Ekspresi Feng Zunze dan yang lainnya berubah setelah mendengar suara yang bergema di langit. Segera mata mereka terfokus pada tempat di mana badai api telah menghilang. Di sana ada 3 sosok muncul dalam garis pandang mereka. 2 dari 3 yang muncul adalah orang tua yang tidak dikenal. Mereka masing-masing mengenakan jubah hitam dan putih. Setelah mata semua orang melihat kedua orang ini, tatapan mereka berhenti pada sosok yang berada di antara mereka berdua. Kondisi sosok itu saat ini tidak jauh lebih baik dari Soyan. Dia juga berlumuran darah segar. Darah segar terus menetes dari lengan bajunya dan salah satu lengannya benar-benar menghilang. Melihat hantu tua Zexing yang menyedihkan ini, Feng Zunze dan Old Mugu mereka semua benar-benar terpana. Setelah itu banyak mata terkejut menoleh ke arah Soyan yang berada di pelukan Xian. Orang ini, dia mengandalkan kekuatan bintang 9 Douzong, mampu membuat ahli puncak bintang 5 Douzong menjadi menyedihkan. Old Mugu menelan seteguk air liur sementara wajahnya dipenuhi keringat. Mata yang biasa dia lihat pada Soyan memiliki ketakutan dan kegembiraan tambahan. Dia bersuka cita karena Soyan tidak menggunakan teratai api untuk melawannya saat itu. Kekuatannya jauh lebih rendah daripada hantu tua Zexing. Jika dia menderita pukulan seperti itu, dia pasti akan binasa di tempat. Hantu tua Zexing terbatuk keras. Seseorang bahkan bisa melihat beberapa organ di dalam darah segar itu. Jelas sekali hantu tua Zexing kali ini tidak hanya kehilangan lengannya, tetapi luka dalam juga sangat serius. Semua orang saling memandang setelah melihat adegan ini. Bunuh anak nakal itu. Aku ingin mencabik-cabiknya menjadi puluhan ribu keping, ucap hantu tua Zexing. Busa darah terus merembes keluar dari sudut mulut hantu tua Zexing. Namun matanya masih menatap Soyan dengan kejam. Dengan puncak kekuatan Douzong bintang 5, dia benar-benar menderita kerugian mengerikan di tangan bocah bintang 9 Douzong. 2 laki-laki berjubah hitam dan putih di sampingnya memandang hantu tua Zexing. Meskipun ekspresi mereka masih sedingin es, ada keheranan yang muncul di mata mereka. Mereka jelas menyadari kekuatan hantu tua ini. Dia mungkin tidak sebanding dengan mereka berdua, tetapi kekuatannya tidak jauh. Tidak terduga bahwa dia benar-benar akan berakhir dengan nasib seperti itu hari ini. Kamu hantu tua, kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri untuk ini. Jika kamu menggunakan batu giok spasial untuk memanggil kami berdua begitu menemukannya, mungkin kamu tidak akan berakhir dalam nasib seperti ini, ucap Tianzun jubah hitam. Lupakan saja, tidak ada gunanya bagimu untuk mengatakan ini padanya sekarang. Apakah kamu tidak tahu seperti apa karakter hantu tua ini? Ucap Tianzun jubah putih. Menangkap Soyan dianggap sebagai perbuatan berjasa besar. Sebelumnya dia berpikir bahwa kemenangan sudah pasti. Tentu saja dia tidak akan memanggil kami berdua untuk membagi pujian, ucap Tianzun jubah putih. Beberapa kemarahan juga melonjak di mata hantu tua Zexing ketika dia melihat ejekan samar dari keduanya. Namun dia saat ini tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan kemarahan sedikit pun. Rasa sakit yang hebat yang terus-menerus dirasakan dari dalam tubuhnya. Salam untuk Tianzun hitam putih, ucap Old Mugu. Old Mugu itu dan yang lainnya dengan hormat menyapa kedua lelaki tua ini. Kalian semua juga memiliki tanggung jawab atas penghancuran aula cabang, ucap Tianzun jubah putih. Ekspresi Old Mugu dan yang lainnya berubah setelah mendengar ini.
Namun mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tersenyum pahit dan mengakuinya. Saat ini satu-satunya cara bagi kalian semua untuk menembus kesalahanmu adalah dengan menangkap Soyan. Kalian semua harus menyadari hal ini, ucap Tianzun jubah hitam. Old Mugu dan yang lainnya mengangguk. Dilihat dari kondisi Soyan, dia jelas telah bertarung dengan hantu tua Zeixing sampai mereka berdua terluka parah. Dia seharusnya tidak lagi bisa menggunakan serangan lotus api yang mengerikan itu. Jangan tunda lagi. Ayo serang bersama, ucap Tianzun jubah hitam. Tianzun jubah hitam berbicara dengan suara yang dalam. Saat ini kekuatan pada ukuran mereka memang keunggulan mutlak. Saat ini yang paling penting adalah meraih Soyan terlebih dahulu, gumam Old Mugu. Ini sebenarnya Tianzun hitam putih. Tanpa diduga bahkan dua iblis ini bergegas, ucap Feng Zunze. Feng Zunze menatap orang berjubah putih dan hitam di kejauhan. Hari ini sepertinya tidak mudah untuk melarikan diri. Kekuatan kedua iblis ini lebih kuat dari hantu tua Zeixing. Menambahkan beberapa dozen yang tersisa, barisan ini melampaui kita, ucap Tijian Zunze. Tijian Zunze berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Meskipun situasi saat ini berbahaya, masih tidak banyak perubahan pada ekspresinya. Kita mungkin harus keluar. Zian, bawa Soyan dan pergi, ucap dokter peri kecil. Jelas sudah tidak mungkin bagi mereka untuk mundur dengan aman dalam situasi seperti ini. Seseorang harus tinggal di belakang untuk menahan orang-orang ini. Suara dokter peri kecil baru saja terdengar ketika lengannya tiba-tiba dicengkram. Dia menoleh, ternyata orang yang menangkapnya adalah Soyan yang berlumuran darah segar. Dokter peri kecil merasakan sakit hati saat melihat kondisi ini. Ini juga pertama kalinya dia melihat Soyan yang biasanya tertawa tampak sangat menyedihkan. Jangan tinggalkan beberapa kata terakhir. Bukan tidak mungkin untuk melarikan diri, ucap Zian. Zian tampaknya telah membuat beberapa solusi saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kalian semua harus segera mengikutiku sebentar lagi. Jangan ragu-ragu. Kalau tidak, bahkan saya tidak akan punya solusi apapun, ucap Zian. Zian tidak memberi mereka waktu untuk bertanya setelah kata-katanya terdengar. Dia menggigit ujung lidahnya dan setetes darah emas gelap tiba-tiba terbang keluar. Akhirnya itu mendarat di ujung jarinya. Zian dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Segel tangan Zian berubah ketika garis retak spasial ini muncul. Garis retakan perlahan terbuka seperti pintu keluar. Setelah munculnya pintu spasial ini, beberapa keringat dingin muncul di dahi Zian yang jernih. Kau ingin pergi? Ucap Tianzun jubah hitam putih. Aktivitas ini segera ditemukan oleh Tianzun hitam putih. Mereka melambaikan lengan baju mereka. Kemudian dua pilar kabut hitam memotong ruang sebelum bergegas menuju kelompok Soyan. Feng Zunze dan yang lainnya memiliki perubahan ekspresi ketika mereka melihat pilar kabut hitam. Dia akan berteriak ketika Zian berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada waktu untuk bertarung. Siapapun yang bertarung tidak akan bisa pergi, ucap Zian. Ekspresi mereka sedikit rumit. Sesaat kemudian dokter peri kecil melihat pilar kabut hitam yang dengan cepat tiba. Dia mengatupkan gigi dan baru saja akan bergegas keluar ketika dia dipaksa mundur oleh telapak tangan Tijian Zunze. Kalian semua harus pergi. Yao Chen, Anda telah sangat membantuku saat itu. Hari ini saya akan membalikannya kepada Anda, ucap Tijian Zunze. Sebelum Feng Zunze bisa mengatakan apa-apa, tubuhnya bergerak dan bergegas keluar dengan eksplosif. Daoki di dalam tubuhnya melonjak dan dengan paksa menerima dua pilar kabut hitam itu. Namun kekuatan menakutkan itu mengguncangnya sampai dia langsung memuntahkan seteguk darah. Dengan kekuatan dozen 2 bintangnya, bagaimana bisa menjadi tandingan Tianzun hitam putih? Hahaha, aku telah membalas dendam besarku. Yang aku cari hanyalah kematian. Mampu mati di tangan Tianzun Hall of Soul benar-benar berharga, ucap Tijian Zunze. Tijian Zunze mengusap bekas darah di sudut mulutnya. Dia tertawa ke arah langit melihat kelompoknya sebelum mengakhiri hidupnya. Segera semua orang tercengang menemukan bahwa Doki di dalam tubuh Tijian Zunze tiba-tiba menjadi liar. Wajah para Tianzun hitam putih sedikit berubah setelah melihat ini. Hati-hati, orang ini akan menghancurkan dirinya sendiri,
ucap Tianzun hitam putih. Sementara Tijian Zunze menghalangi Dozun dari Hall of Soul, pintu spasial akhirnya perlahan dibuka. Segera cahaya perak melonjak keluar dari dalam dan melilit kelompok Soyan. Segera setelah itu kekuatan hisap menyeret kelompok Soyan ke pintu spasial. Setelah semua orang memasukinya, pintu spasial bergetar dan menghilang. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.